Ini memang satu kesatuan. Jadi kita ambil polanya dari Calvin, ya, Munus Triplek Christi, di mana Raja Imam Nabi itu sebenarnya termasuk dalam karya Kristus. Dan kemudian lebih jelas lagi diperkuat oleh GBI dalam tahap-tahapnya. Nah, tahap-tahapnya itu kemudian di mana dia mengalami sengsara yang paling berat, sampai kemudian dia dimuliakan. Jadi ada kematiannya, ya, kemudian kebangkitan, dan kemudian dia naik ke surga, dan kemudian nanti dia akan datang kembali. Termasuk kadang kami menjumpai ya, ada pelayan-pelayan Tuhan juga nggak memahami sebenarnya kenapa Kristus itu harus mati gitu loh, ya kan? Kenapa Kristus harus mati? Kenapa dia harus disalibkan? Kenapa cuman percaya Yesus selamat? Nah itu yang memang peran pria untuk menjelaskan itu, bukan aja sebenarnya peran pria, kita sebagai gembala jemaat itu menjelaskan itu. Seperti ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Iman apa nih? Bukan aku percaya, aku pasti diberkati. Bukan itu. Iman itu dasarnya adalah firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi hidup oleh apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengatakan kamu anakku, ya aku anak Tuhan, bukan, jangan dong. Ya, shalom, kita kembali di Ngeteh, Ngobrol Teologi. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi ya, biar tetap semangat kita ya. Dan biarlah tepuk tangan kita ini bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk Bapak Ibu hamba Tuhan, khususnya yang ada di bawah naungan BPD GBD Jakarta, di 5 wilayah Jakarta, tetapi juga tidak terlepas untuk setiap hamba Tuhan yang memang sudah mulai sering nonton Ngeteh juga, karena ada banyak hal yang menjadi manfaat buat rekan-rekan sepelayanan ya. Selamat bergabung dengan kami di rumah kita bersama BPD GBD Jakarta, dan masih bersama rekan kami Bapak Pendeta Bun Mintat di sebelah kiri saya, beliau Kabid Teologi BPD Jakarta, juga Gembala Sidang GBI Glory United. Shalom semuanya. Ya, shalom. Dan juga di hadapan saya Bapak Pendeta Markus Sudarji, Gembala Sidang GBI Citra Garden 2, sekaligus Ketua Biro Pria Betel Indonesia, Departemen Keluarga. Departemen Keluarga. Apa sih Pak yang Anda biasa lakukan di situ? Boleh cerita sedikit nggak? Ya, jadi kami meyakini bahwa keluarga itu pelayanan kita harus dimulai dari keluarga, dan keluarga itu adalah kepalanya adalah pria. Makanya kami dikasih tugas panggilan untuk pria, bukan berarti wanita dan anak-anak enggak ya, enggak gitu. Karena begini, banyak misalnya KDRT segala macam rata-rata kan pria. Yang jadi korbannya? Yang jadi korbannya adalah anak-anak. Yang jadi pelaku Pak. Iya, jadi pelaku. Kan prianya rata-rata. Iya. Walaupun nggak semua ya. Nggak semua ya. Nah kayak anak, kayak istri kan itu diurusin ya kan. Betul. Tapi pelakunya nggak pernah ditangkap Pak. Pelakunya itu pria Pak. Jadi kalau ditanya karya yang dihasilkan Biro Keluarga BPP khususnya Pria Betel ini apa? Seperti apa? Ya karena ini baru periode baru, jadi memang banyak yang belum tahu gitu ya. Saya dikasih tugas panggilan itu, ya saya untuk bagaimana pria itu berfungsi tadi itu Pak, berfungsi sebagai penuntun ya, karena Kristus adalah nabi, sebagai penuntun, sebagai penjaga, mediator, membawa keluarga kepada Tuhan, menyuarakan kenabian di tengah keluarga, membawa istilahnya keluarga itu cinta Tuhan kan gitu, dan sebagai pemimpin, bukan raja Pak, jadi pemimpin, bagaimana pria itu memimpin rumah tangganya, seperti itu Pak, kurang lebihnya begitu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, puji Tuhan. Dan di sebelah beliau ada Bapak PDM Daniel Ekotan, Gembala Sidang GBI Gregorio yang berlokasi di kawasan Sunter ya. Iya. Dan juga sebagai Sibit Teologi di wilayah Jakarta Utara. Gitu. Nah, bicara mengenai karya nih. Waduh, jangan lihat saya dong karya. Bukan saya yang salah.
Karya Kristus setelah jabatannya sebagai imam, raja dan juga nabi kita bahas mengenai karya. Silakan Pak Bun Mintat. Ya, karyanya kan tidak terlepas dari ketiga jabatan atau jabatan yang lainnya juga kan. Karena Tuhan kita juga rasul. Rasul artinya seorang diutus dengan pesan khusus, artinya apostolos. Jadi itu rasul ya. Jadi kalau karyanya Kristus adalah tidak terlepas dari semua jabatan yang Tuhan emban demi kepentingan kita, gerejanya, umatnya gitu. Ya. Karya terutama intinya adalah membawa kita kepada kesatuan dengan Bapa itu sendiri, dengan Dianya gitu. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, seperti aku tinggal dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dalam kesatuan dengannya. Itu misi karya, tujuannya, endingnya di sana gitu. Endingnya di sana. Ya, tapi kalau dari mengacu di buku pengajaran dasar GB kan ada kematiannya, kebangkitannya dan juga kenaikannya gitu ya. Ya, bagaimana kita mengintegrasi antara kematian, kebangkitan dan juga kenaikannya sebagai karya Kristus yang memang tidak terpisahkan dari jabatannya sebagai imam, nabi dan juga raja. Ke Pak Daniel. Oke. Jadi gini, memang ini satu kesatuan. Jadi lebih dekat Pak. Oh ya. Ini memang ini satu kesatuan. Jadi kita ambil polanya dari Calvin, ya, Munus Triplek Christi, di mana raja, imam, nabi itu sebenarnya termasuk dalam karya Kristus. Dan kemudian lebih jelas lagi diperkuat oleh GBI dalam tahap-tahapnya. Nah tahap-tahapnya itu kemudian di mana dia mengalami sengsara yang paling berat sampai kemudian dia dimuliakan. Jadi ada kematiannya, ya, kemudian kebangkitan dan kemudian dia naik ke surga dan kemudian nanti dia akan datang kembali untuk menjadi raja buat kita gitu. Nah, aku langsung ke karya yang aplikatif nih. Ya. Pria kan sempat disinggung sebagai representatif dari pribadi Kristus ya, yang harus ada di dalam diri setiap pria gitu. Tapi kalau kita bicara pria kan, kalau bicara karya kan bicara mengenai yang bisa dihasilkan dan memenuhi kebutuhan keluarga dan juga memenuhi apa yang dibutuhkan dirinya sebagai pria. Ya. Bagaimana Pak Markus bisa menjabarkan dan menjelaskan supaya karya Kristus yang disampaikan di tahapan kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya ini juga ada di dalam setiap pria-pria khususnya yang ada di bawah naungan Gereja Baptis Indonesia, tidak terlepas dari mereka yang menjabat sebagai pelayan gereja, terutama gembala sidang gereja. Ya, jadi peran pria itu bisa menjelaskan kepada keluarga terutama bahwa tentang kematian Kristus itu. Nah biasanya kan mereka termasuk kadang kami menjumpai ada pelayan-pelayan Tuhan juga nggak memahami sebenarnya kenapa Kristus itu harus mati gitu loh. Ya kan, kenapa Kristus harus mati? Kenapa dia harus disalibkan? Kenapa cuman percaya Yesus selamat? Nah itu yang memang peran pria untuk menjelaskan itu. Bukan aja sebenarnya peran pria, kita sebagai gembala jemaat itu menjelaskan itu tentang karya Kristus, tentang khususnya kematiannya itu. Ya perlu dijabarkan begitu rupa. Sehingga kalau dia memahami, mereka itu memahami tentang itu memahami tentang karyanya, tentang pengorbanannya, kematiannya yang sebenarnya kita nggak bisa bayangkan seperti itu ya kan, maka akan memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Termasuk juga ini bukan segalanya tapi tergantung dari seseorang. Seperti kenapa tadi itu kok melayani kok kayaknya beban berat gitu ya. Terus Pak Bun Minta tadi bilang itu karena kasih karunia dari dia oleh dia dari dia oleh dia dan untuk dia kan seperti itu Tapi memang itu garis besarnya tadi begitu. Tapi paham nggak kalau Kristus itu menyelamatkan saya? Nah itu yang paling esensi. Ya paling esensi kalau tahu bahwa Kristus itu menyelamatkan saya. Ya kan? Dan orang itu saya percaya dia akan begitu antusias ikut Tuhan begitu rupa.
Nah, itu kalau dari karya penyelamatannya, dari kematiannya, seperti itu. Apakah memang harus merujuk ke kematian, kita harus mengalami dalam kematian Kristus supaya kita mengalami juga dalam kebangkitannya itu? Ya, jadi kita harus sadari seluruh peristiwa besar dalam kekristenan kita, apakah Natal, ya hari Jumat Agung, kebangkitan, hari kenaikan, dan nanti perjuangan Roh Kudus seterusnya, itu semua ada kaitan langsung dengan diri kita. Jadi Yesus Tuhan kita itu tidak hanya mati karena dirinya untuk dirinya. Dia mati di posisi kita. Dosa kita ditimpakan kepadanya. Dia tidak hanya menanggung akibat pelanggaran kita. Dia memikul dosa kita bertubuhnya untuk menghancurkan kuasa dosa itu. Seperti Roma 8 ayat 3 atau di kita di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita menjadi kebenaran Allah. Kalau di Indonesia terjemah supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Teks aslinya nggak begitu. Jadi bukan dibenarkan. Bukan kata kita, tapi kita menjadi kebenaran Allah. Kristus itu kebenaran Allah. Dia berikan kebenarannya sehingga kita ini adalah memancarkan Kristus itu sendiri gitu. Bukan dibenarkan tapi menjadi memancarkan kebenaran Allah itu jadi sendiri. Bukan hanya sekedar justifikasi dibenarkan karena tidak akan Kristus yang menanggung hukuman kita sehingga kita dinyatakan sudah penuhi keadilan Allah dari segi hukum sehingga kita tidak dihukum, itu justifikasi. Ya. Tapi Kristus memberikan kebenaran buat kita seperti di 1 Korintus 1 ayat 30 kan. Oleh Allah kamu ada dalam Kristus Yesus. Dan Allah menjadikan Kristus menjadi hikmat bagi kita. Nah terjemahan Indonesia salah lagi. Ia membenarkan, ia menguduskan dan menebus kita. Tekasnya bukan begitu satu kalimat. Dia menjadi ginomai, menjadi Sofia, menjadi dikaiosune. Kebenaran kata benda semua itu. Menjadi hagiasmos, apolutros, penebusan kita. Jadi Kristus itu kalau buat saya ketika menyelami karya Kristus itu semua ada kaitan dengan saya. Coba dia mati di posisi saya. Dia lahir jadi manusia menjadi dengan sama manusia. Ya kan? Supaya kita bisa lahir menjadi anak-anak Allah. Dia mati, kita mati. Dia dikuburkan, kita dikuburkan. Dia dibangkitkan, kita dibangkitkan. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan apa? Kita didudukkan bersama dengan dia. Ya, itu sebuah kaitan langsung dengan kita. Jadi kalau kita mau mengalami hidup Kristen yang bergairah, ini harus menjadi tidak hanya sekedar pemahaman teoritis, tapi menjadi mental dan kesadaran dan isi hati kita gitu loh. Sehingga dengan demikian Roh Kudus baru bisa memanifestasikan seluruh wibawanya dalam diri kita. Sebab kalau kita tidak punya kebenaran Kristus, gimana Roh Kudus bisa tuntun? Pikiran kita ke kanan, dia mau kiri gitu kan, nggak bisa. Karena itu kebenaran-kebenaran karya Kristus yang kita pahami itu tidak boleh hanya sekedar sebuah pengetahuan atau informasi saja, tapi harus menjadi sebuah kesadaran yang hanya menjadi isi hati kita, isi pikiran kita, isi ucapan kita gitu. Gitu. Itu karyanya memang buat kita. Ya. Gitu. Karena kalau kita bicara karya kan bicara mengenai jerih lelah juga ya. Betul gak sih? Saya sudah berjerih lelah nih. Tapi kok nggak ada hasilnya apa-apa. Nah, karya yang mana nih? Kalau ini Kristus berkarya, kita hidup oleh karyanya. Nah, kalau kita hidup oleh karyanya, kalau kita sukses pun itu semua karena Tuhan kan. Tidak bilang kita hebat, semua karena kasih karunia, semua karena Tuhan gitu. Ya, nah, kalau kita sudah terima anugerah sendiri kan. Kayak itu Pak Bin Muntat, gini kan Paulus berkata bahwa saya ini rasul yang istilahnya yang paling hina. Tetapi Paulus bilang begini di Korintus berapa itu Pak? 15. Dia bilang aku ada sebagaimana 10 ya. 15. Sebagaimana aku ada dan aku ada karena kasih karunia yang tadi itu Pak Pun minta jelaskan itu. Iya betul, itu bahasa Inggrisnya bagus loh. Ya itu. I am what I am. Waduh. Tuh. Kalau Indonesia mah aku ada sebagaimana aku ada kan. Itu kalau bahasa Inggrisnya I am what I am. Itu kalau kita ingat itu apa itu? Aku adalah aku. Ketika Tuhan mengatakan dong. Ya, gitu. Tapi Paulus mengatakan bukan aku, tapi bukan kasih karunia yang bekerja gitu. dalamku. Berkaitan dengan jerih lelah, Pak. Paulus bilang sehingga karena kasih karunia itu aku bekerja lebih keras dari yang lain. Dan Paulus nggak merasa lelah itu, nggak merasa capek gitu loh. Nah itu dia. Gimana tuh di 2 Korintus 1 Korintus 15 ya. Itu catat nanti kita baca ya. Itu kalau nggak
ingat di Google aja cari. Ya. Kita jangan kali Alkitab lah yang pasti lah. Iya. Nah, karena untuk menjadi, ini kalau kita aplikasikan ya, kalau semua orang, semua hamba Tuhan, saya sudah baca kok buku pengajaran dasar GBI, siapa sih yang gak baca, semua pendeta di Gereja Benteng Indonesia kan dibekali buku itu gitu loh. Tapi baca, nah itu gunanya ngobrol teologi ini loh iya, Pak, tapi supaya ada pengajaran baca tapi ini. Beda dengan makan loh. Banyak orang baca itu tidak makan loh. Iya kan? Gak, kalau yang tadi Pak Bud minta sampaikan itu membuat saya semakin kenyang juga tadi. Tapi jadi, itu benar karena kalau kita hanya berhenti di justifikasi, akhirnya udah kita tidak sampai di tujuan dan tidak sampai dalam pengertian dan pengenalan akan kasih karunia sesungguhnya bahwa kita harus sampai di posisi itu. Iya, karena sampai justifikasi Tuhan mati karena kita untuk kita. Habis itu kita masih hidup seperti lagi yang dulu, ya kan, mengulang lagi kan? Ya enggak dong. Karena supaya jangan mengulang lagi, Tuhan tidak hanya menanggung pelanggaran kita, penuhi keadilan Bapaknya. Ya, bukan menebus kita dari setan ya. Tapi justru menebus kita dari murka Bapaknya. Ya. Nah ini penting. Ya, bukan menebus kita dari setan ya. Setan bukan pemilik sah atas manusia. Jadi menebus kita dari murka Bapaknya, dari penuhi keadilan Allah. Tapi dia memberikan esensi membuat kita itu jatuh dalam dosa itu apa? Gak punya naturnya Allah. Gak punya kodrat ilahi. Kalau kita baca 2 Petrus 1 pasal 3 dan ayat 3 dan 4. Ayat 4 sudah mengatakan kita punya kodrat ilahi, naturnya Allah. Maka itu disebut anak Allah. Kalau anak manusia itu manusia bukan? Iya. Kalau anak Allah? Iya dong. Jangan dilanjutkan ya. Nanti itu bapaknya yang Allah kan. Ya. Nah ini natur. Nah untuk bisa memberikan sebuah pemahaman karya yang sebenarnya ini memang sesuatu yang adikodrati yang memang dahsyat. Kalau Tuhan aja begitu mengidentikan dirinya dengan kita, masa kita gak berani mengidentikan diri kita dengan dia? Identik itu sama dengan menyamakan dengan dirinya. Gitu. Kalau Paulus waktu menganiaya umat Tuhan bilang, mengapa kau menganiaya aku? Iya kan? Iya kan? Betul. Dia mau menyamakan dirinya dengan gerejanya. Lalu gereja nggak berani menyamakan diri dan kepalanya gimana tuh? Nggak nyambung atuh. Yesus kan kepala kita. Kita anggota tubuhnya. Kalau Efesus 5:30 mengatakan kita adalah bukannya anggota tubuh terjemahan kita. Kasih kalau bahasa Inggris atau ke berapa teks Yunani anggota dari tubuhnya. Anggota tubuhnya tapi juga tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Wow, begitu dekatnya kita dengan Tuhan, iya kan? Iya. Karya itu bawa kita masuk ke dalam, jadi jangan malu-malu untuk masuk. Pak ini luar biasa nih. Ya, Pak Daniel, apa yang bisa Anda sampaikan untuk bisa memberikan sebuah kejelasan bahwa karya Kristus itu memang benar-benar harus ada di dalam gereja, khususnya Gereja Bethel Indonesia hari-hari ini gitu. Dengan adanya keadaan yang sekarang ini tidak baik-baik saja. Bagaimana gereja bisa semakin berkarya sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, dengan memahami tahapan karya Kristus ini sebagai kasih karunia yang terpancar dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi begini, kalau menurut saya begini, Yesus itu kan role model kita. Kita memodel dia. Jadi karya Kristus itu sebenarnya disederhanakan dibagi menjadi 2. Dia direndahkan, serendah-rendahnya, kemudian dia ditinggikan. Setinggi-tingginya. Nah, dimanapun posisi kita sekarang sedang berada, ya, kita memodel kepada Yesus. Dia lahir di dunia, berarti dia direndahkan karena dia Allah. Dia direndahkan, lahir di dunia menjadi orang yang sangat miskin dan sebagainya, ya. Terus kemudian dia mati, ya, itu dia direndahkan. Tidak cuman itu, ketika dia mati, ya, sebelum dia waktu dia mau disalib itu ya, dia disiksa. Pada waktu disiksa itu dia ditampar. Ketika dia ditampar, orang ngomong, ayo kalau pakai bahasa saya ya. Kalau kamu siapa yang nampar kamu siapa coba? Siapa? Jadi itu merendahkan kenabiannya. Terus kemudian dia mati
di kayu salib ditulis di atas kayu salib, inilah raja orang Yahudi. Yang direndahkan apa? Raja dalam dirinya, ya kan. Terus kemudian ada yang ngomong, kalau kamu memang hebat, ya, kenapa kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Itu merendahkan dia sebagai imam pendamai. Jadi dia direndahkan sedemikian rupa. Kemudian dalam posisi yang paling rendah, dia turun ke dunia orang mati di sana. Justru di titik paling rendah itulah seperti pantulan. Dari titik yang paling rendah itu dia naik. Justru di situ dia proklaim di situ. Yeah. Dan di situ dia naik. Nah, kemudian dia bangkit, ya, dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pendoa syafaat kita. Jadi kapanpun ya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena ada Yesus di sana yang selalu mendoakan kita. Ada Roh Kudus juga bersama kita ketika dia naik, Roh Kudus turun menyertai kita. Dan itu menjadi kekuatan buat kita. Dan kita juga menanti-nanti dia nanti turun secara eskatologi. Dia turun menjadi raja di atas segala raja buat kita. Itu yang saya dapat. Ya, kalau saya simpulkan berarti memang sebagai pelayan gereja, pelayan umat pasti akan sering mengalami yang namanya sikap dari orang lain dan kita seakan-akan dalam tanda kutip direndahkan. Ya, direndahkan. Dari jabatan kita, dari seakan-akan karya kita cuma segini dibandingkan dengan yang lain, itu pandangan atau dan bagaimana, itu sebenarnya belum apa-apa dari apa yang dialami oleh Kristus. Ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita sebagai hamba Tuhan direndahkan, kita sedang mengikuti, kita sedang menderita sama seperti Kristus yang juga menderita. Ya. Pria kan tidak suka direndahkan, Pak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini supaya setiap pria mampu untuk memahami makna dari karya Kristus di dalam dirinya sebagai seorang pria, terutama dalam keluarga? Ya, jadi memang pada umumnya ya, nggak semua pria ya, pada umumnya. Pada umumnya, ya. Jadi nggak semua pria. Nggak semua pria. Ya. Nanti takutnya ada pria-pria tersinggung. Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau menyadari tadi tentang apa yang dijelaskan Pak Daniel ya, nyambung juga dari Pak Bumintat tadi ya. Jadi sebenarnya karya Kristus itu ya buat saya sih bukan cukup, berlimpah kan begitu ya. Karya Kristus itu berlimpah dari kematiannya terus kemudian kebangkitannya, bicara tentang kenaikannya. Tadi bahwa di dalam diri kita itu bukan hanya sekedar dibenarkan, tetapi kebenaran Kristus ada di sini. Ya. Kalau buat saya Pak Bumintat, mungkin Pak Bumintat nanti bisa secara dasar teologi, secara praktisnya saya berpikir begini loh Pak. Waktu Yesus mau naik ke surga aja, kan ada pesan itu Pak, ada wasiat. Yeah. Wasiat yang diomongkan, dan wasiatnya itu bukan ecek-ecek loh. Padahal sebelum Yesus naik ke surga, orang-orang percaya murid-murid itu kan sudah istilahnya udah percaya Tuhan, itu kan ada karakter Kristus dalam hidup kita. Tadi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga 4 itu kodrat ilahi tadi itu kan. Ya, dan saya berpikir kodrat ilahi aja itu sudah dasar loh. Terus 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 itu benih ilahi. Wah, dasar loh sebenarnya. Ini ditambah wasiat. Wasiatnya apa? Ya kan, aku pergi dan aku akan mengutus Roh Kudus kan gitu, mengirim Roh Kudus. Buat saya sih Pak, itu double, triple, bahkan apa ya, orang percaya itu makanya nggak perlu minder, nggak perlu ini, dan sebenarnya nggak ada istilahnya orang kalau ngerti tentang itu pria itu sombong, itu nggak ada. Pria itu kekeh dengan dirinya sendiri, menyadari tentang tadi itu. Ya, Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga kan ada pesan begini Pak, ya kan Bapak berjanji tinggallah di Yerusalem, ya menantikan janji Bapak. Yang saya aplikasikan begini Pak, bahwa buat orang percaya, buat pria itu, Yesus itu meninggalkan pesan-pesannya bukan ecek-ecek Pak. Iya kan?
Coba kalau orang tua mau meninggal terus anaknya dikumpulin gitu ya, dikumpulin ya kan, mau ninggalin wasiat warisan, bilang begini, anakku Daniel, aku mau dipanggil Tuhan, tolong ya kalau nanti ada hujan tolong jemuran dijemput diambil, masa begitu tuh? Enggak dong. Kan warisannya besar gitu loh. Ya kan warisan besar, bukan sederhana. Iya kan, pasti ini Daniel, rumah yang di sana 1 miliar itu bagianmu, ya kan, Otniel itu deposito yang ada 1 miliar lebih buat kamu, perusahaan yang nilainya omsetnya juga gede buat anakku pun minta, kan begitu. Terima kasih Pak sudah dinubuatkan Pak. Enggak, maksud saya ini ilustrasi tapi saya imani Pak saya. Jadi enggak ecek-ecek Pak. Iya betul. Nah, itu warisan yang diberikan pada kita itu apa ya namanya, apa istilahnya, Roh Kudus akan turun dan kamu akan menjadi saksi. Kan dasar Pak. Dan itu saya memahami tentang itu. Makanya nggak perlu pria itu minder atau pria itu sombong. Apa yang disombongkan, apa yang diminderkan Pak. Kurang lebihnya gitu ya. Iya, puji Tuhan. Saya juga memahami bahwa ini diwariskan untuk diminum Pak. Jadi mari kita minum dulu warisannya. Wah, langsung ke Pak Buminta sekaligus di ending nih Pak. Last but not least, tadi menarik tuh. Ya, kalau di tempat karya nih, ya. karya yang diwariskan. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kepada satu diterbesit di impresi hati saya, karena saya juga ngobrol juga nih dengan salah satu keluarga hamba Tuhan yang ayahnya dipanggil Tuhan, terwariskanlah gerejanya. Lalu kemudian yang bersangkutan ini begini, wah kalau dibandingkan sama papa saya mah saya kayaknya nggak akan sanggup, gila. Karya papa saya tuh besar, almarhum luar biasa. Langsung dia tuh langsung menakar dengan kemampuan dirinya, sedangkan itu diwariskan kepada dirinya, sehingga dia langsung memiliki rencana bahwa kayaknya bukan saya lah, gitu. Jadi kayak langsung minder tadi gitu. Karena kalau karya tuh langsung itu tadi, prestasi. Langsung secara manusianya kan begitu. Jadi langsung di-compare gitu loh Pak. Padahal kalau mengerti dari yang dibahas tadi, jabatan karya dan memahami kedalaman itu, menurut saya justru kita harus menjawab tantangan itu. Meneruskan apa yang diwariskan itu. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, kalau dalam kasus ini orang bersangkutan harus meyakini atau membina hubungan dengan Tuhan. Dia punya panggilan ke sana enggak? Gitu. Ya kan? Ada panggilan Tuhan enggak buat dia meneruskan gereja itu? Ya kan? Kalau ada ya jangan mundur. Sebab Tuhan tidak hanya memberi kita tugas atau perintah, tapi dia berikan kita kemampuan lebih dari itu melakukan perintah itu. Apakah gereja adalah gambaran karya Kristus di dunia? Gereja itu adalah hasil karya Kristus, bukan gambaran. Hasil produk Kristus. Produk Kristus. Iya, hasil produk Kristus. Itu murni punya Kristus. Saking begitunya tidak terpisah dengan dirinya loh. Jadi bagaimana supaya para hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia itu benar-benar memancarkan sebagai hasil karya Kristus melalui pelayanan di gereja? Jadi tentu kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai umat Tuhan atau sebagai anggota tubuh Kristus, kita betul-betul harus memahami akan hasil karya ini dan kita menerimanya menjadi iman kita. Karena orang benar hidup oleh iman. Iman di sini bukan hanya sekedar aku percaya. Iman tadi hidup oleh apa yang Tuhan sudah katakan. Gitu. Oleh apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan kamu sudah dibenarkan jadi orang benar, hiduplah oleh itu. Ya. Maka kamu akan menghasilkan kebenaran. Gitu. Tapi kalau tidak, you berusaha hidup benar, nggak mungkin lah. Orang benar pasti hidup benar. Kalau orang tidak benar berusaha hidup benar sampai mati kakak bisa benar. Hanya orang kaya bisa hidup bisa kaya. Orang miskin tidak mungkin bisa hidup gaya orang kaya. Nah ini menarik, coba ulangi sekali lagi pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya, oke. Hanya orang kudus yang bisa hidup kudus. Ya, nah, hanya orang kudus yang bisa hidup kudus. Aku setuju. Emang manusia benar, tidak bisa berusaha, tidak bisa berusaha hidup kudus supaya jadi orang kudus, kagak bisa. Kalau tanya kenapa nggak bisa? Karena memang dia nggak kudus. Karena karakternya buah durian sudah hasilkan rambutan nggak mungkin dong. Durian pohonnya buah durian lah. Oke. Ya kan. Jadi di sini penting bagi kita untuk tidak hanya memahami tapi betul-betul hidup oleh karya Kristus. Apa maksudnya sih? Ubah mindset.
ubah isi hati gitu. Begitu rupa firman itu menghidupkan kita. Kita nggak bisa menghidupkan firman. Firman menghidupkan kita. Kan seringkali menghidupi firman. You bisa hidupi firman. Dia sudah punya hidup kok firman itu. Firman itu hidup dan berkuasa. Aktif, ada energi. Jadi kita hidup oleh firman itu gitu. Orang benar hidup oleh iman. Kan kalau kita baca di Roma pasal 1 ayat 16 itu bilang, Injil adalah kuasa Allah. Menyelamatkan setiap orang percaya kan. Kasihnya aku tidak mengeluh karena Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Atau kebenaran Allah dinyatakan. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Iman apa nih? Bukan aku percaya, aku pasti diberkati. Bukan itu. Iman itu dasarnya adalah firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi hidup oleh apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengatakan kamu anakku, ya aku anak Tuhan bukan. Jangan dong. Jangan nanya begitu. Terima kasih Tuhan aku lahir jadi anak. Itu. Amin. Bukan aku kalau kita mengatakan, maka di Injil itu beda. Injil itu adalah proklamasi. Menyatakan kalau kamu dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Jangan berusaha jadi ciptaan baru. Akui identitas itu, maka Roh Kudus kebenaran itu akan menghasilkan hidup itu. Wow. Kuasa Injil. Jadi kesimpulannya singkat. Mari sebagai hamba-hamba Tuhan jangan berusaha hidup di GBI, tapi pastikan GBI yang hidup di dalam kita. Supaya karya-karya Kristus muncul. Amin Pak ya, setuju Pak ya? Iya. Ya oke. Pasti ada banyak komentar dan semoga ada pertanyaan-pertanyaan ya supaya kalau ada yang mau menambahkan diskusi yang mungkin tidak secara langsung, Anda bisa langsung tulis di kolom chat. Dan yang pasti jangan lupa subscribe channel ini, bagikan kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan. Walaupun bukan termasuk dari keluarga besar GBI pun gak masalah ya. Karena obrolan kita secara teologi ini tujuannya adalah untuk kita bisa kembali kepada panggilan kita yang semula. Menghidupi panggilan kita dan panggilan kita. Karena panggilan kita itu sebenarnya adalah hidup kita sendiri. Karena kita sudah dibenarkan dan kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Nah terima kasih Pak Blumintat, insight-nya banyak banget hari ini. Wah ini kalau saya ibaratkan saya lagi makan di rumah makan Padang, ketemu sama Pak Daniel, saya diajak lagi ke makan warteg. Sebelum makan Padang saya koreksi sedikit deh. Ya, terus diajak ke Chinese food, saya juga diajak makan juga ya. Jadi ini ada Padang food, Chinese food ya dan juga Bible food. Kita itu tidak bisa hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup oleh kebenaran. Oleh kebenaran. Baru bisa di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Jangan dibolak-balik. Kalau bolak-balik kita ini berusaha sendiri ya dia kan. Betul, perlu lagi kita nanti. Ya itu. Coba ulangi sekali lagi Pak. Ya udah ulangin Pak Daniel. Enggak buat lower third nanti buat lower third di situ. Jadi bukan kita yang hidup dalam kebenaran, tapi kita hidup oleh kebenaran dulu supaya kita kebenaran menghidupkan kita. Itu yang menarik ya. Kita hidup oleh kebenaran supaya kebenaran itu menghidupkan kita. Berarti pelayanan kita oleh GBI supaya GBI itu melayani kita. Oke deh kalau gitu. Dari rumah kita bersama, dari Ngobrol Teologi BPD GBI Jakarta, terima kasih banyak. Kiranya jabatan kita bisa kita tunaikan dengan maksimal dan karya-karya kita adalah karya-karya Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Sambil minum Pak. Wah keren.